Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, fi hadhihi al-fursa an-nafisah sa'uqaddimu lakum مادة علم المعاني وهو القصر. نبدأ من التعريف. ما هو القصر؟ تخصيص شيء بشيء، يعني اختصاص شيء بشيء، اقتصار شيء بشيء. والشيء الأول هو المقصور. الجزء الأول من هذا الأسلوب هو نسمي بالمقصور، والشيء الثاني نسمي بالمقصور عليه، المقصور والمقصور عليه. فلو قلنا مثلا وما محمد إلا رسول، أصل الكلمة من هذا محمد رسول، محمد رسول جملة اسمية. وإذا استعملنا هذه الكلمة إلى أسلوب القصر وما محمد إلا رسول، فقصرنا محمدا في الرسالة. ما هو؟ يعني أن محمدا ليس بشاعر ولا كاهن، فمحمد في هذه الجملة في هذا الأسلوب مقصور بالرسالة، يعني ليس هو بشاعر، ليس هو بكاهن، ولكن هو رسول مقصور يعني. فكلمة محمد هنا مقصور، وكلمة رسول هنا مقصور عليه. Jadi qasr itu menspesifikasikan, membatasi pemaknaan akan sesuatu yang bisa saja bersifat umum, itu qasr. Misalkan kita ingin mengucapkan Muhammadun Rasulun. Ketika Muhammadun Rasulun bisa saja kita masih menganggap bahwa Muhammad itu ya punya pekerjaan lain, punya tujuan lain. Bisa saja dia Muhammadun Zaujun, Muhammadun Imamun. Sehingga kita masih tidak terbatasi pemaknaan akan Muhammad. Kalau misalkan kita ingin bilang begini, tiadalah Lutfi itu seorang dosen. Itu dalam bahasa Arab, wa ma Lutfi illa ustadzun. Mungkin orang mengira Lutfi itu bisa saja dosen, bisa saja pengusaha, bisa saja bisnismen. Lalu untuk membatasi pemaknaan bahwa Lutfi yang kita maksud di situ adalah seorang dosen, kita bilang wa ma Lutfiyun illa ustadzun. Maka kata Lutfi di situ sebagai maksur yang dibatasi, kata ustadzun sebagai maksur alaih. Sama dengan contoh ini, wa ma Muhammadun illa rasulun. Karena setiap manusia itu kan punya berbagai baju ya. Kayak saya ketika di kampus ya dosen, ketika ngajar dosen. Tapi ketika di rumah ya suami. Ketika ketemu orang tua saya jadi anak. Ketika ketemu kiai saya santri. Tapi ketika ketemu santri, saya dianggap saja ustadz. Kan begitu. Nah, sampean pengen memotret saya sebagai sosok dosen. Wama, gitu ya, misalkan. Wama enjangun illa ustadzun. Nah, itu contoh daripada qasr. Nah, untuk membuat qasr ada beberapa uslub. Pertama, nafyil musbat. An-nafyu plus illa. Wa ma Muhammadun illa rasulun. In antum illa takzibun. Innya ini bukan in syartiyah tapi in nafi. Tiadalah mereka kecuali pendusta. Nah, padahal
Orang sejahat apapun nggak mungkin selamanya berdusta. Tapi dalam konteks kalimat ini mereka ingin dipotret sebagai orang yang senantiasa berdusta. La khaliqa, ya, la khaliqu illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mungkin orang mengira bahwa selain Allah dia bisa menciptakan. Nah, kita ingin membatasi bahwa pencipta itu hanya Allah, kita bilang la khaliqu illallah. Nah, ini an-nafyu plus illah. Ada juga menggunakan innama. Innamallahu ilahun wahidun. Tiadalah Allah itu, ya, kecuali, kalau diartikan ya, tiadalah Allah itu Tuhan yang esa. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tiadalah mukmin itu bersaudara. Jadi kalau dia mukmin pasti bersaudara. Tidak ada mukmin yang tidak bersaudara. Itu innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mengira kalau mukmin beda pendapat, mukmin beda pandangan, beda hujah, berarti enggak saudara. Oh enggak, pokok dia syahadat, dia saudara. Mungkin dalam pergerakan dia agak nakal, dalam sistem politik dia tidak sama dengan kita, dalam beribadah tidak sama dengan kita. Pokok masih syahadat, dia adalah saudara kita. Maka kepada saudara itulah kemudian cara kita mengingatkan, cara kita menasihati, itu tentu harus dengan lemah lembut dan sebagainya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata mukmin dibatasi oleh kata ikhwatun. Lalu menggunakan huruf ataf la, bal, dan lakin. Zaidun syairun la katibun. Zaid itu seorang sastrawan, bukan seorang penulis. Itu untuk menghindari pemakna orang bahwa dia, kan bisa saja begini. Ada orang itu sastrawan dan dia juga sekaligus jurnalis, sekaligus juga penulis. Nah, tapi ini ingin mengatakan bahwa Zaid itu hanya seorang penyair, bukan penulis. Dia hanya bisa nulis, dia bisa hanya bikin puisi. Nggak bisa kalau suruh bikin makalah, nggak bisa kalau suruh bikin buku, gitu ya. Zaitun syairun la katibun. Itu menggunakan huruf la. Mal fakhru bin nasabi bal bil amali. Tiadalah kebanggaan itu dengan nasab, tetapi dengan perbuatan. Jadi yang bisa dibanggakan itu hanya perbuatan. Buat apa kamu anak orang hebat? Buat apa kamu anak orang darah biru, tapi kamu nggak punya karya? Buat apa? Mal fakhru bin nasabi bal bil amali. Gak usah sok-sokan kamu itu, saya ini Gus, tapi nggak punya karya, nggak punya amal, nggak keren. Yang keren itu siapapun kamu, yang penting kamu punya karya, punya amal, ya mumtaz. Atau menggunakan lakin. Laisa at-taqaddum bil aqwal lakin bil af'al. Kemajuan itu bukan hanya dengan omong doang, tetapi harus dengan langkah nyata, harus dengan perbuatan nyata. Karena mungkin ada orang mengira ngomong doang dia bisa menyelesaikan masalah. Oh enggak, ngomong doang itu enggak bisa menghasilkan kemajuan. Orang itu harus kerja nyata. Lalu yang keempat, cara membuat qasar itu adalah taqdimu ma haqqahu at-ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang mestinya berada di akhir. Umumnya susunan itu fi'il, fa'il, maf'ul. Lah ini ada contoh maf'ul, fi'il, fa'il. Maka ketika sesuatu yang mestinya di akhir kok diawalkan, maka fungsinya berubah menjadi taksir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi begitu maknanya. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Karena ada orang mengira boleh menyembah selain Allah, boleh meminta pertolongan kepada makhluk, padahal enggak. Pertolongan pasti hanya datangnya dari Allah. Kalau makhluk itu hanya perantara saja, wasilah saja. Nah, ini beda maknanya dengan kalau kita mengucapkan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu beda. Beda dengan iyyaka na'budu. Kalau na'budu iyyaka, kepadamu kami menyembah. Nasta'inu iyyaka, kami meminta pertolongan kepadamu. Bisa saja itu diucapkan kepada Allah, tapi nanti kita meminta pertolongan pada yang lain. Tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saat kita salat, makna kita hanya kepada Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Kalau ada cowok bilang begini, uhibbuki,
Itu artinya aku mencintaimu. Bisa saja dia bilang begitu di sekian hadapan perempuan. Tapi ketika iyyaki uhibbu, cintaku hanya untukmu. Beda, penekanannya beda. Itu taqdimu mahaqqahu at-ta'khir. Walillahi mulkus samawati wal ard. Hanya bagi Allah kepemilikan langit dan bumi. Nah, mestinya sunnah itu kan mubtada khobar, tapi ini khobar muqaddam, mubtada muakhir. Maka ketika begitu susunannya berubah menjadi taksir, al-qasru. Ta'riful musnad bi'al. Ya. Kita tahu bahwa susunan kalau itu jumlah ismiyah, maka musnad ilaih, musnad. Mubtada itu sebagai musnad ilaih, khobar itu sebagai musnad. Nah, kalau kita menemukan ada khobar di al, itu berarti maknanya taksis. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu isinya hanya kebaikan. Jadi kalau ada orang ngaku beragama tapi dari dia keluar sesuatu yang buruk, pasti itu bertentangan dengan agama yang dia anut. Ya. Kalau ada orang mengaku Islam tapi kemudian dia melakukan kehancuran, yakin dia sejatinya tidak sedang mengajarkan ajaran Islam. Kenapa? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu isinya hanya kebaikan. Allahumma antar rahim. Ya Allah, hanya Engkau yang maha penyayang. Nah, itu ya. Itu begitu. Oke. Nah, qasar itu terbagi menjadi dua. Ya, menjadi dua bagian penting. Ada qasrul mausuf ala sifah. Yang kedua, qasrul sifah ala mausuf. Ini yang tadi ditanyakan di kelas bahwa kata sifat mausuf dalam konteks ilmu ma'ani itu bukan na'at man'ut. Bukan isim sifat. Bukan isim fa'il. Bukan pembahasan itu. Tapi lebih kepada penekanan makna antara sesuatu yang menjelaskan dan sesuatu yang dijelaskan. Kalau itu susunan jumlah ismiyah, Muhammadun Rasulun. Maka Muhammadun itu namanya mausuf, Rasulun itu namanya sifat. Muhammad itu yang dijelaskan, kata Rasul itu menjelaskan. Gitu ya. Itu kalau pembahasannya di ilmu ma'ani. Jangan salah ya. Oke. Apa itu qasrul mausuf ala sifah? Antaj'ala sifah maksuran. Menjadikan sesuatu yang menjelaskan itu dibatasi, wa taj'alu minal mausuf, sesuatu yang disifati, yang dijelaskan itu maksurun alaih, sebagai maksur alaih. Apa contoh dari qasrul mausuf ala sifah? Qasrul mubtada ala al-khobar. Asalnya gini, Zaidun akhuka. Zaidun itu mausuf, akhuka itu sifat. Karena Zaidun itu benda yang dijelaskan oleh kata akhuka. Nah, kalau susunan mubtada khobar ini kemudian dijadikan sebagai susunan qasr, maka susunan itu disebut dengan qasrul mausuf ala sifah. Ma zaitun illa akhuka. Maka Zaid sebagai mausuf dibatasi, diqasr oleh lafaz akhuka. Innama Muhammadun katibun. Asalnya Muhammadun katibun. Muhammad itu seorang penulis. Nah, ketika dikasih innama Muhammadun katibun, tiadalah Muhammad itu melainkan seorang penulis. Bukan seorang penyair, bukan seorang ustadz, bukan seorang petani, bukan seorang tajir. Innama Muhammadun katibun. Yang kedua, qasrul fa'il ala dzarfi. Ya. Ma safara Khalidun illa yaumal khamis. Tiadalah Khalid melakukan traveling, melakukan safar kecuali pada hari Kamis. Ini namanya qasrul fa'il ala dzarfi, itu termasuk qasrul mausuf ala sifat. Karena safar Khalidun yaumal jum'ah, yaumal khamis, itu menjadi kata keterangan yang menjelaskan safar Khalidun. Yang kedua, qasrus sifah ala mausuf, dibalik. Apa itu? An taj'ala minal mausuf maksurun wa taj'alu minas sifati maksurun alaih. Menjadikan sesuatu yang disifati itu sebagai maksur, ya, yang mausuf itu sebagai maksur,
dan menjadikan deskriptifnya sifatnya itu sebagai maksud alih. Kapan itu terjadi? Idza kana al-khabaru isman jamidan. Kalau ada susunan jumlah ismiyah dan khobarnya berupa isim jamid. Apa itu isim jamid? Isim yang tidak bisa ditasrif. Dan mubtada'nya sesuatu yang mustaq, sesuatu yang bisa ditasrif. Contoh gini, al-katibu zaitun, al-katibu zaitun. Zaitun ini isim alam, jamid. Ya, dia alam mangkul. Ya. Lalu al-katibu ini mustaq, mutasarrif. Nah, kalau ada susunan jumlah ismiyah, mubtada'nya berupa mustaq, sedangkan khobarnya yang jamid, maka itu contoh dari qasrus sifah 'alal mausuf. Mal qaimu illa amrun. Amr ini jamid, nggak bisa ditasrif. Sementara kata qaimun bisa ditasrif. Ya. Mal qaimu illa amrun. Ini berarti contoh qasrus sifah 'alal mausuf. Lalu qasrul khobar 'alal mubtada'. Khobarnya ini mengqasr, mengikhtisas mubtada. Contohnya dalam khobar muqaddam mubtada muakhir wa ma 'alar rasuli illal balagh. 'Alar rasuli ikut tetap ingatasi rasul, al balaghu utawi. Itu contoh dari khobar muqaddam mubtada muakhir. Nah, susunan khobar muqaddam ini kemudian dikasih uslub qasr. Wa ma 'alar rasuli illal balaghu. Maka ketika contohnya begini, itu contoh dari qasrus sifah 'alal mausuf. Yang berikutnya adalah qasrul fi'li 'alal fa'il. Contohnya begini, kataba Muhammadun. Itu contoh jumlah fi'liyah. Nah, ketika jumlah fi'liyah ini kemudian diqasr, ma kataba illa Muhammadun, berarti ini contoh qasrus sifah 'alal mausuf, karena kata kerja fi'il kalau di dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai predikat, di mana predikat itulah yang kita kenal dengan istilah sifat, mendeskripsikan. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tidak ada susunan jumlah fi'liyah. Menulis Muhammad, nggak ada. Muhammad menulis. Nah, Muhammad itu mausuf, menulis itu predikat atau subjek ya. Muhammad itu subjek yang kita kenal dengan istilah mausuf, kemudian menulis menerangkan kata Muhammad. Itu disebut dengan deskriptif, namanya sifat. Nah, kalau ada qasrul fi'li 'alal fa'il, ya, ma kataba illa Muhammadun, maka berarti itu jenis qasrus sifah 'alal mausuf. La ya'lamuha illa huwa. Ya'lamu itu fi'il, huwa itu ya, isim dhamir, maka ini adalah contoh dari qasrus sifah 'alal mausuf. Lalu qasrul fi'li 'alal maf'ul. Asalnya contohnya begini, daraba Muhammadun zaitan. Nah, ketika ada qasr, ma daraba Muhammadun illa zaitan, maka itu juga contoh dari qasrus sifah 'alal mausuf, karena maf'ul itu menjelaskan, mensifati, menjelaskan susunan daraba Muhammadun zaitan. Begitu ya kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nakhtatim hadza biqauli alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.